Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, selamat malam rekan-rekan yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi di agenda rutin kita untuk berbincang mengenai hal-hal yang penting yang perlu untuk kita pahami di dalam dunia pendidikan Islam dan bagaimana kita dalam fase di awal untuk merintis, sehingga kita perlu banyak berdiskusi bersama. Dan Alhamdulillah, dalam agenda yang webinar series yang kita laksanakan ini adalah salah satu ikhtiar kita membuka sebuah ruang dialog, ya, membuka ruang untuk kita saling eh, sharing, ya, saling memberikan pandangan-pandangan kita, dan sebagai jalur kita apa ini namanya berbicara dengan masyarakat secara luas, yang dimana kita adalah lembaga pendidikan Islam yang peduli dan kita berusaha untuk merujuk atau mencintai dan menggunakan ilmu, ya. Jadi menghidupkan budaya ilmu. Jadi rujukan dari lembaga pendidikan Islam adalah ilmu. Ya. Karena beberapa masyarakat secara umum terkadang melihat lembaga pendidikan itu dilihat ormasnya apa gitu ya. Nanti arahnya kemana. Kita berusaha untuk meluruskan pandangan itu berkaitan dengan bagaimana memposisikan sebuah lembaga pendidikan sesuai pada tempatnya, yakni bersanding dengan budaya ilmu. Namanya pendidikan itu ya harus merujuk kepada ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab mengenai budaya ilmu tersebut. Saya akan share screen-nya, bisa dilihat ya. Budaya ilmu dari perspektif Islam, dan kita merefleksikan kepada diri kita dan juga lembaga pendidikan kita. Oke, pada malam hari ini ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama, ada dua buku yang kita bahas, yang kita ambil pelajaran. Dan salah satu budaya ilmu adalah kita memiliki rujukan-rujukan buku-buku yang berwibawa atau buku-buku yang bagus gitu ya. Buku-buku yang isinya adalah pendalaman sebuah ilmu. Nah, kita akan mengambil hidangan yang ada di dalam dua karya tersebut. Yang pertama adalah budaya ilmu, makna, dan manifestasi dalam sejarah dan masa kini, yang ditulis oleh Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud, seorang alumnus dari University of Chicago di bawah bimbingan Fazlur Rahman, yang kemudian menjadi asisten Syekh Muhammad Naqib Alatas yang mendirikan ISTEC di IAIN Malaysia. Terkenal dengan perjalanan intelektual dari neomodernisme menjadi Islamisasi. Beliau sejak apa itu namanya, kependidikannya fokus kepada ilmu, konsep ilmu. Dan disertasinya adalah The Concept of Knowledge in Islam, Its Implication for Education in a Developing Country. Nah, beliau kalau menariknya beliau ketika studi di Amerika itu satu angkatan dengan Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Amin Rais kalau di Indonesia ya. Satu angkatan sama beliau. Buku ini menarik untuk kita ambil pelajaran.
Kemudian yang kedua adalah model kebangkitan umat Islam terjemahan Ustadz Asep Sobari. Yang dimana judul aslinya adalah Hakadha Zaharajil Salahuddin wa Hakadha Adat al-Quds gitu ya. Yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kilani, seorang dosen dan guru besar pendidikan Islam dan filsafat pendidikan di Fakultas Pendidikan Universitas King Abdul Aziz dan Universitas Ummul Qura, Saudi Arabia. Buku ini menarik, ya, menarik dan banyak direkomendasikan untuk kalangan pendidikan dan kalangan juga para guru, asatidz dan juga para pengelola. Ini menarik untuk kita bahas. Yang pertama, buku pertama adalah Budaya Ilmu, bahwa kita di sini mengenal apa yang dimaksud dengan budaya ilmu dan apakah ciri-cirinya, bagaimana menunjukkan bahwa seseorang atau masyarakat itu memiliki budaya ilmu. Ya, yang pertama, budaya ilmu adalah bentuk suatu keadaan di mana setiap lapis masyarakat melibatkan diri, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan. Kemudian yang kedua, segala tindakan manusia baik tahap individu atau kelompok masyarakat diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan maupun kajian dan syura bermusyawarah. Dan ciri masyarakat berbudaya ilmu adalah menolak dan membenci pandangan pernyataan serta amalan yang tidak berasaskan ilmu dan kebenaran. Intinya adalah bahwa masyarakat yang memiliki budaya ilmu itu semangat ya di dalam berkegiatan keilmuan. Terus semangat untuk melaksanakan kajian ataupun syura atau bermusyawarah. Dan semangat untuk menolak pandangan-pandangan yang bertolak belakang dengan budaya ilmu tersebut. Yang tidak berasaskan ilmu dan kebenaran, itu ditolak. Ya, jadi punya semangat di situ. Jadi dia ilmu di sini menjadi suatu yang keutamaan yang tertinggi di dalam sistem, dan maka dari itu diberikan keutamaan, bantuan, atau kemudahan kepada siapa saja yang mencari dan menyebarluaskan ilmu. Jadi kayak orang kalau kita lihat ada anak nih dia semangat belajar, kita bantu, kita carikan beasiswa gitu ya. Itu adalah refleksi kita untuk menghargai orang-orang yang berusaha menjunjung tinggi sebuah ilmu. Dan yang ketiga, ilmu dan kebalikannya ya, maka kita menolak ya orang-orang yang sifatnya bebal, jahil, dan anti ilmu. Orang-orang yang apa itu namanya tidak mau berupaya untuk menuntut ilmu. Itu kita harus membencinya atau menolaknya. Nah, secara refleksi secara praksisnya ya, kita memiliki apa ini namanya kesadaran untuk menghidupkan budaya ilmu secara level individu, itu adalah dengan terus belajar ya, terus belajar, membaca buku, mengikuti kajian-kajian. Kemudian kita perlu untuk aktif juga memiliki kesadaran minimal berusaha ya, walaupun mungkin dengan kesibukan kita belum bisa, yakni dengan membaca buku ya. Kita mencintai buku, membaca buku yang sesuai dengan kepakarannya. Jadi ilmu itu sangat banyak sekali, buku tentang bidang-bidang yang kita geluti itu banyak sekali, maka kita perlu punya kesadaran untuk menambah wawasan di skop ya, keilmuan kita masing-masing atau skop pekerjaan kita masing-masing. Meskipun kita walaupun punya atau apa nih namanya fokusnya dagang gitu misalnya. Dagang kita juga harus perlu belajar, ikut seminar atau membaca buku tentang dagang itu selalu diperdalam di situ. Kita harus punya rasa-rasa apa ini namanya curiosity ya, rasa-rasa semangat untuk selalu belajar. Dan membuat dan menjalani agenda rapat dan diskusi rutin dalam pengambilan keputusan bersama, karena refleksi masyarakat atau sekelompok orang yang berbudaya ilmu adalah suka berdiskusi ya, menggunakan agenda-agenda rapat. Kemudian memahami dan menerapkan prinsip ilmiah seperti data, teori, fakta, informasi, evaluasi, dan implementasi. Ini
Di sini kita perlu untuk meningkatkan kualitas cara berpikir yang dia itu kita bisa melihat sebuah fenomena sekarang luar biasa juga kita melihat dunia apa ini namanya kurikulum ataupun perkembangan teknologi. Kita sebagai praktisi pendidikan kita juga perlu untuk apa ini namanya menghidupkan prinsip-prinsip ilmiah yang diterapkan di dalam eh, proses kita belajar sebagai sarjana dan master. Guru-guru sudah selesai S1, di situ diajari prinsip-prinsip metodologi ilmiah untuk mengerjakan skripsi kan gitu. Apalagi yang sudah S2 juga sudah membuat tesis gitu kan. Nanti itu kita juga terapkan di dalam lembaga kita. Kita terapkan mana yang disebut data, mana yang teori, mana yang fakta. Nah itu ya, itu perlu kita ejawantahkan ya. Jadi pembiasaan di dalam apa ini namanya kehidupan kita. Apalagi kita sudah punya atau bekerja di sebuah lembaga kita dan sesuai dengan apa ini namanya dulu ketika kita belajar di universitas misalnya. Maka kita terapkan itu juga apa yang diajarkan karena memang perbedaan antara seseorang yang lulus SMA dan sudah sarjana dan master itu di level cara berpikir. Nah, kita di sini juga perlu untuk menerapkan itu semua sehingga apa yang ada, apa yang dibicarakan, apa yang diputuskan itu semua apa ini namanya hasilnya itu terbaik terbaik mendekati yang paling baik atau mendekati kebenaran atas dasar dari eh, musyawarah dan teori-teori yang kita pelajari. Jadi tidak apa itu namanya bukan berdasarkan pengalaman atau emosi semata gitu ya. Atau bahkan kita manajemen konflik di lembaga, ya kita pakai bagaimana cara untuk mensikapi sebuah konflik, itu kita belajar dulu secara psikologinya, belajar dulu cara manajemennya, nah itu bagus. Arahnya nanti akan ke situ. Tapi kalau kita tidak punya kesadaran itu, terkadang menghadapi berbagai dinamika, itu lebih mengedepankan hal-hal yang emosional sehingga membuat kondisi lembaganya kurang sehat. Semakin lama akan menjadi bola salju yang tidak baik yang gitu. Salah satu caranya adalah menerapkan sesuatu itu ketika ada sesuatu yang kurang pas atau lain sebagainya bisa dibicarakan dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah, ya, rasional itu juga bisa. Kemudian yang terakhir menulis menghasilkan karya tulis tentang pendidikan ya ini menulis mungkin ke depan ada guru-guru yang bisa menghasilkan tulisan-tulisan itu luar biasa ya. Semoga bisa menghasilkan karya-karya dan kita perlu untuk berpikir ke arah situ ya, berpikir untuk tidak hanya kita membaca tapi kita juga diskusi. Dan terakhir adalah menghasilkan sebuah karya yang bisa dimenikmati oleh masyarakat secara umum, secara umumnya atau secara khususnya pada kolega-kolega kita di dunia pendidikan dan bagusnya lagi adalah apa itu namanya menuju kepada visi yang besar kita untuk menjadi sekolah yang terdepan di dalam pendidikan adab dan unggul dalam prestasi ya. Jadi terdepan itu maka kita berkaitan dengan pendidikan Islam, pendidikan adab itu kita apa itu namanya paling paling percaya diri, paling punya sistemnya gitu ya. Kita bisa berkarya sehingga orang lain bisa mencontoh. Nah, itu visi besar dari lembaga kita seperti itu. Oke, lanjut lagi. Masuk kepada buku yang kedua. Oke. Buku yang kedua adalah mengenai bukunya Dr. Majid Irsan Arkilani ya. Ya, ini menarik dari buku ini itu dia pernah dibedah di sebuah TV di Israel dalam bahasa Ibrani.
Dalam bedah buku tersebut, para narasumber Zionis mendesak upaya pembendungan kesadaran umat Islam yang semakin kuat, yang kesadaran tersebut akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi negara Zionis Israel. Wah. Jadi buku ini itu memiliki apa ini namanya pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi zaman dulu ketika sebelum adanya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, masyarakat Muslim juga mengalami keterpurukan. Di situ disebutkan ada apa ini namanya saling saling merasa benar di setiap madhabnya. Jadi ada madhabisme, penulis menyebutkan seperti itu. Jadi orang yang berbeda madhabnya itu dianggap melemahkan dakwah madhabnya sendiri, saling membanggakan madhabnya masing-masing dan menyerang madhab kaum muslimin lainnya. Salah satunya seperti itu. Itu terjadi marak di mana-mana dan banyak sekali juga persoalan-persoalan pemikiran yang membuat umat Islam mengalami keterpurukan sebelum Salahuddin Ayyubi muncul. Nah, di sini diceritakan di bab ketiga muncul revolusioner, muncul reformasi-reformasi pendidikan dimulai dari perbaikan nilai dan akidah. Al-Ghazali memulai langkah reformasinya dengan dua langkah. Jadi tokohnya itu yang pertama yang besar adalah Al-Ghazali dan kemudian diteruskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya. Nah, Al-Ghazali memulai langkah reformasinya dengan dua langkah penting, yaitu mengevaluasi semua pemikiran, keyakinan, dan persepsi masyarakat. Jadi beliau seorang ulama ya, dan melihat berbagai macam fenomena ketika itu dari pemikiran, dari keyakinan dan persepsi masyarakat tentang hal-hal berkaitan dengan agama, pendidikan. Kemudian yang kedua mengevaluasi kecenderungan jiwa dan tujuan pendidikan. Kemudian beliau membuat gerakan perubahan dan islah ini tidak berhenti di tangan Al-Ghazali. Beliau mampu mengestafetkan tujuan mulianya yang dilanjutkan oleh para penerusnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Surahwardi, Syekh Ruslan Al-Ja'bari, Hayat bin Khais Al-Harrani, Aqil Al-Manbaji, Al-Hasan bin Muslim, dan ulama-ulama lainnya. Jadi dari estafet perjuangan pendidikan ini kemudian lahir satu generasi baru yang dikenal dengan Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin Zangki itu orang tuanya ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di sini tuh, jadi penulis menyebut mereka sebagai generasi Salahuddin. Karena kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi bukan kehebatan individual. Jadi menyebutkan generasi Salahuddin. Bukan ke satu tokoh Salahuddinnya, tapi ke generasinya. Jadi bukan kehebatan individual, melainkan kehebatan dan kekuatan masyarakat secara kolektif. Seandainya tidak ada Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi, maka akan datang Nuruddin yang lain atau Salahuddin yang lain karena kualitas mereka merata ya secara kolektif. Ini masyarakatnya itu apa itu namanya tidak one showman, tidak hanya satu saja yang memiliki kebaikan, keunggulan sifat dan sebagainya, itu enggak hanya satu saja tapi masyarakat. Ya kalau kita lihat sekarang ya di sini itu misalnya kita mau membuat generasi Salahuddin di sekolah, sekolah kita gitu ya, yang baik itu nanti kalau ada yang muncul seperti Salahuddin Ayyubi itu harusnya yang benar adalah generasinya satu angkatan itu bagus semua gitu. Kenapa bisa bagus semua? Bukan karena gurunya juga, tapi semuanya. Tidak hanya sekedar gurunya berperan, tapi juga semuanya. Orang tua juga berperan, masyarakat juga berperan. Nah, akhirnya hasilnya apa itu namanya? Lahirlah sebuah generasi yang baik. Dan yang nanti yang jadi pemimpinnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi kan gitu.
Ini kita merefleksikan kepada diri kita bahwa untuk menghasilkan sebuah eh, alumnus atau alumni yang banyak, yang baik itu membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak dan juga membutuhkan apa ini namanya contoh dari berbagai pihak juga. Jadi, kitanya baik, masyarakatnya baik, anak-anak kita juga akan insya Allah tumbuh dengan baik. Buku setebal 450 halaman ini sangat direkomendasikan untuk dibaca, khususnya bagi para praktisi pendidikan, guru, dosen, para pengurus yayasan-yayasan pendidikan, bahkan para orang tua yang mendambakan lahirnya generasi berkualitas dari jalur nasabnya. Jadi yang seharusnya itu kita membangun generasi dari membangun kualitas pendidikan. Penulis mengatakan di bab terakhir, ide-ide pembaruan dan islah tidak akan berpengaruh kecuali apabila pada kehidupan nyata terwujud dalam institusi-institusi pendidikan yang memiliki tujuan tulus dan operasional tepat. Jadi ide-ide pembaruan dan juga islah itu perbaikan itu tidak akan memiliki pengaruh ya kalau tidak diwujudkan terhadap kehidupan nyata dan institusi-institusinya apa ini namanya harus juga di dalam kondisi yang tulus dan memiliki operasional yang tepat seperti itu. Ini peringatan kepada kita semua bahwa ide-ide yang pernah kita pelajari untuk masa depan pendidikan Islam harus kita wujudkan di dalam institusi-institusi pendidikan yang memiliki tujuan tulus dan operasional tepat. Nah, ini kemudian yang terakhir kita apa ini namanya? Motivasi ya. Terus kita apa ini namanya? Sebagai para pengelola lembaga pendidikan, hendaknya kita terus ya membudayakan ilmu kita sendiri, memperbaiki kualitas kita sendiri ya yang memiliki semangat untuk belajar dan menjadi baik sehingga energi positif itu bisa tersalurkan kepada anak didik kita. Sebenarnya secara umumnya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk materi yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana di dalam kita apa ini namanya menjalankan sebuah pendidikan Islam kita harus menyadari bahwa sangat penting kita meletakkan kita memiliki memiliki pendidikan yang beradab, maka kita perlu memposisikan lembaga pendidikan kita itu sesuai pada tempat yang semestinya, yakni bersanding dengan budaya ilmu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam melahirkan sebuah generasi Islam seperti yang disampaikan dalam buku yang ditulis oleh Dr. Majid Irsyad Al-Kilani, kita perlu membangun sebuah sistem dan juga perjuangan pendidikan Islam itu tidaklah instan. Dia perlu proses dan apa ini namanya? Proses dan ketulusan untuk dan operasional yang tepat ya, untuk bisa melahirkan generasi Islam yang kualitasnya baik dan lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa kafir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.